Step. Nanti bila mana ada warga lagi yang melaporkan lebih banyak lebih bagus, nanti statusnya lebih serius lagi, mungkin dipanggil sebagai saksi atau bagaimana. Saya kurang paham, yang penting Polda tadi menyampaikan itu serius, membuka ruang publik dalam artian pintu mereka untuk masyarakat untuk melapor semakin banyak semakin bagus itu loh, semakin bagus. Jangan takut kalau nanti di akhir video video saya nanti deskripsi saya kasih nomor telepon saya ya. Kalau ada yang masyarakat dirugikan langsung menghubungi saya, nanti saya bantu. Sahabat mantan Gio ya, saya sebutkan di sini ya. Abbas Saiful, Musa, Mas Musa sama Sami Ageng ya. Saya sebutin di sini, kalau nggak terima Anda gampang kok cari saya, datengin kantor saya gitu loh, gampang kok. Malah gampang, nanti kita sama-sama ke Polda ya buat laporan ya. Saya menanyakan keberadaan mereka, mereka kan saksi kunci. 3 orang ini saksi kunci. Sami Ageng, Musa sama Abbas Saiful saksi kunci. Kenapa kok menghilangkan diri? Nah, itulah yang saya sesalkan. Itu 3 orang tadi melapor ke Polda, selesai Idris, ditangkap tadi Idris, betul, sudah selesai. Nggak repot-repot nyuruh orang Jakarta laporan ke Polda Metro Jaya, nggak repot-repot. 3 orang tadi, Saiful, Musa sama Sami Ageng datang ke Polda, sore ini Idris ditangkap, sudah selesai. Itu akurat itu, nggak main-main, kok ribet gitu loh. Saya menanyakan keberadaan beliau bertiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu untuk kawan-kawan ya, pemirsa channel Acak ya. Malam ini saya akan menyampaikan suatu informasi penting ya. Bentar. Dari Polda tadi saya dari Polda Jatim tadi siang 12:30 sampai 12:30, 1 jam ya. Alhamdulillah diterima sama Pak Gatot Handoko ya, teman saya dulu, satu alma mater, satu kampus, tapi sekarang beda profesi kayaknya. Nah, kita sempat ngobrol banyak di situ. Ngobrol banyak terkait masalah ini video konten Gus Idris ya. Pada intinya begini, sahabat, Polda Jatim sampai sekarang masih dalam tahap pengembangan ya. Dalam artian begini, hari ini saya dapat informasi ya, ada salah satu warga di daerah Jakarta ya yang sudah melapor ke Polda Metro Jaya dan sudah mengirimkan ini surat pelaporan. Sudah saya cek tadi sore, betul. Jadi sekarang Polda Metro Jaya sama Polda Jatim sama Polres Malang masih bekerja, mereka masih koordinasi. Jadi saya minta ke sahabat-sahabat, mulai malam ini tolong kalau posting video itu yang bijak. Soalnya pihak kepolisian titip pesan ke saya untuk disampaikan ke masyarakat. Mereka mulai kemarin sudah melakukan patroli cybercrime ya, nggak main-main ya. Di mana patroli cybercrime itu melihat, meninjau dan mengawasi konten-konten yang beredar mulai kemarin yang ada hubungannya sama Gus Idris ya. Baik itu Gus Idris sama family, Gus Idris sama temannya, atau yang masyarakat yang nggak suka dengan Gus Idris lagi dipantau, lagi dimonitoring. Jadi lebih berhati-hati. Saya cuman pesan itu aja. Jadi intinya hari ini sudah ada satu warga Indonesia, warga masyarakat yang melapor di Polda Metro Jaya resmi. Nomornya keluar, saya cek tadi ke Polda Jatim, sah resmi. Kenapa nggak diliput media?
Memang dalam kode etik jurnalistik belum bisa diliput, soalnya setiap warga negara itu setiap harinya berhak untuk laporan macam-macam, laporan pencurian, pemerkosaan, intimidasi, pelecehan, penipuan, banyak. Di Polda Jatim satu hari ada sekitar 29 laporan yang masuk tiap hari itu, yang tindak pidana, bukan yang perdata. Jadi bukan hal yang mustahil setiap warga negara lapor harus diliput media, enggak perlu. Nanti media akan meliput jika masalah ini fix sudah menyebabkan masyarakat kita risau, resah, dan gaduh dalam artian dengan adanya video itu masyarakat kita menjadi kehidupannya itu terganggu. Nah, Polda bilang gitu. Apa itu yang terganggu? Gaduh, saling mengejek, saling menghujat, intimidasi. Nah, itu sudah masuk dalam undang-undang ITE. Nah, itu pasal masuk. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana tentang video yang kemarin Gus Idris itu posting, sudah tahapnya dalam bentuk hoax atau video rekayasa. Tahu sendiri kan, kalau rekayasa diartikan sebagai apa? Settingan oke, bohongan lebih oke lagi, yang penting sudah rekayasa. Pihak kepolisian atau Polda menilai video dari Gus Idris yang beredar kemarin itu rekayasa atau bohong, bukan nyata. Nah, kenapa hari ini Polda cuman mendatangi ponpes beliau? Nah, itu kan ada step by stepnya, ada tingkatannya, nggak langsung menangkap, enggak. Dan hari ini Gus Idris bisa terbang sesuka beliau, bisa ke Medan, bisa ke Aceh, bisa ke Papua, ke Balikpapan, bebas, karena sebagai warga negara Indonesia Gus Idris mempunyai hak untuk bepergian, belum dicekal, belum. Nanti ada tahap-tahapnya, step by step. Nanti bila mana ada warga lagi yang melaporkan, lebih banyak lebih bagus, nanti statusnya lebih serius lagi, mungkin dipanggil sebagai saksi atau bagaimana. Saya kurang paham, yang penting Polda tadi menyampaikan itu serius, membuka ruang publik dalam artian pintu mereka untuk masyarakat untuk melapor semakin banyak semakin bagus itu loh, semakin bagus. Jangan takut kalau nanti di akhir video video saya nanti deskripsi saya kasih nomor telepon saya ya. Kalau ada yang masyarakat dirugikan langsung menghubungi saya, nanti saya bantu bagaimana proses pelaporan, apa ada yang dibutuhkan, nanti saya insya Allah saya bantu. Bukan saya memihak untuk memusuhi Gus Idris, bukan. Karena sebagai masyarakat juga punya hak sebagai warga negara untuk melaporkan bila mana hak-haknya itu dihilangkan. Video hoax ini cuman MNC Group ya, di mana di situ teman saya juga banyak. MNC Group itu termasuk News TV, Global TV, RCTI Group. Nah, itu. Dan alhamdulillah tadi sore TV One juga mulai meliput ya, di bawah bendera Viva News. Kalau TV One itu satu bendera sama TV One itu satu bendera sama Viva News ya, viva.com juga. Nah, seperti itu. Insya Allah besok rekan-rekan dari Metro ya, Metro juga mau bergabung, terus dari Net juga bergabung, insya Allah. Makanya ini tergantung dari masyarakat. Kalau ini sudah gaduh, masyarakat diam-diam aja, artinya Polda itu menilai masyarakat itu menikmati konten dari Idris. Berarti sebagai penonton menikmati, tidak ada laporan, ya Polda nggak bergerak dong, kan? Artinya kan nggak gaduh. Tadi saya sempat tanya ke Pak Gatot Handoko, Pak, parameternya apa untuk melihat masyarakat itu gaduh? Beliau menjawab, gaduh itu ya melapor, Mas. Kan resah. Mana ada orang gaduh resah diam aja. Kalau diam aja berarti menikmati. Kalau menikmati berarti penonton. Nah, berarti emang iya kan kalau itu video hiburan seperti itu. Jadi istilah orang mancing sudah kasih pancing, umpan, tinggal makanlah ikan itu, umpan itu. Nah, kita sebagai
masyarakat yang dirugikan ya datanglah ke Polda melapor, bawa barang bukti seperti apa, nanti insya Allah Polda nggak mempersulit kok. Contoh ya, saya cek tadi ke Polda, resmi, gampang kok, nggak kayak dulu. Kayak dulu yang saya temani kasus asusila dipersulit, memang belum viral seperti ini. Ini real ya, sulit sekali. Bukti ini kurang ini, besok lapor lagi kembali melengkapi data-data. Ini gampang kok, gampang. Tadi sudah berkomunikasi dengan saya, cuman KTP sama bukti screenshot itu yang channelnya Idris itu, sama bukti dulu dia waktu chatting apa-apa itu sudah cukup kok, sudah cukup. Nggak ribet kok, nggak membayar lagi, gratis. Datang aja gitu. Bukan saya memprovokasi warga untuk tidak mencukai Idris, enggak lah, salah. Soalnya warga kalau melihat konten pembohongan ya, konten rekayasa, apalagi itu dibalut sama nilai-nilai agama, itu kan nggak bener juga. Konten untuk hiburan semata, beda. Ini kan nggak ada keterangan apa-apa. Jadi intinya begini sahabat, kemarin pihak Polres Malang sudah datang ke Ponpesnya Gus Idris, Polda Jatim. Ya, itu kemarin ya, bukan yang sekarang, beda. Yang sekarang belum, masih dikoordinasikan. Jadi yang pelaporan tadi di Jakarta masih dikoordinasikan biar bapak-bapak di Kors Bayangkari ini bekerja. Biarlah kita nggak usah gaduh, kita nggak usah posting konten-konten yang provokatif, nggak usah sahabat. Mending kita lihat aja, lihat nonton TV, sudah mempublish, artinya itu sudah akurat, datanya sudah berimbang, nggak main-main gitu loh. Saya pun ada ini data akurat, nggak saya posting buat apa gitu loh, buat gaduh. Tujuan saya itu nggak untuk mengadukan masyarakat kok, nggak ada tujuannya gitu loh. Itu yang pertama sahabat. Yang kedua, kemarin saya juga ini dapat informasi ya, jarang live sahabat, mantan Gio ya saya sebutkan di sini ya, Abbas Saiful, Mas Musa sama Sami Ageng ya. Saya sebutin di sini, kalau nggak terima Anda gampang kok cari saya, datengin kantor saya gitu loh, gampang kok. Malah gampang, nanti kita sama-sama ke Polda ya buat laporan ya. Saya menanyakan keberadaan mereka kan saksi kunci. 3 orang ini saksi kunci. Sami Ageng, Musa sama Abbas Saiful saksi kunci. Kenapa kok menghilangkan diri? Nah, itulah yang saya sesalkan. Itu 3 orang tadi melapor ke Polda, selesai Idris, ditangkap tadi Idris, betul, sudah selesai. Nggak repot-repot nyuruh orang Jakarta laporan ke Polda Metro Jaya, nggak repot-repot. 3 orang tadi, Saiful, Musa sama Sami Ageng datang ke Polda, sore ini Idris ditangkap, sudah selesai. Itu akurat itu, nggak main-main, kok ribet gitu loh. Saya menanyakan keberadaan beliau bertiga ya. Kemana sekarang ini, yang awalnya mereka vokal sekali, katanya memberantas kebodohan publik, katanya ingin membongkar, mana saya tanya. Saya dulu belum punya channel, diem cuman melihat sambil tertawa. Orang kalau mau berjuang nggak keluar-keluar gitu, diem aja, dibuktikan lah gitu, sambil bekerja juga di lapangan, nggak hanya keluar-keluar di YouTube. Percuma kalau keluar-keluar di YouTube, nggak pernah bekerja di lapangan kan percuma. Semua orang bisa kayak gitu loh. Nah, saya tanyakan 3 orang ini, Mas Musa, Abbas Saiful, sama Pak Sami Ageng. Saya tahu loh Anda, saya buka di sini, saya tahu Sami Ageng punya klinik di Malang, mendirikan pengobatan juga. Saya lacak kemarin, saya tahu. Jangan main-main. Dan Sami Ageng mengakui kepada saya kalau waktu dulu bekerja di Idris, kesurupannya pura-pura bohong. Saya berani, saya punya rekamannya, voice-nya, tapi nggak saya publish, takutnya nanti di komplain. Kalau gini mereka berani komplain saya, kan saya punya kantor, datangi ke kantor saya gitu loh. Saya tunggu, sebelahnya kan Polda, tinggal jalan kaki 20 meter sampai Polda, ayo gitu loh. Nah, 3 orang ini harusnya muncul di saat
kondisi momen yang penting ini kan momennya sudah dapat ini momennya sudah dapat, diliput media nasional, masuk TV, mereka muncul, mereka laporan, selesai sudah masalahnya, nggak ribet kayak gini, woro-woro cari warga masyarakat yang merasa dirugikan suruh laporan kan woro-woro, kan polisi tertawa. Ini sebetulnya masyarakat ini menikmati atau gaduh, kan nanya, kalau gaduh kenapa diem gitu loh, maksudnya Polda itu kalau gaduh buktikan laporan gitu, nggak diem. Kalau diem kan menikmati, berarti kalau menikmati kan hiburan. Nah di situ sahabat, nah saya tegaskan di sini, 3 orang ini saya pertanyakan. Sami Ageng di Malang punya klinik, buka klinik. Tahu Pak Saiful apa? Saya nantang, ngajak saya janjian makan di ikan bakar Cianjur. Saya datangi, di mana? Ndak datang gitu loh, baik-baik gitu loh. Saya ke kantor, saya tunggu nggak datang, gimana gitu loh. Apa nunggu paksa saya ke sana sama tim, kan malu-maluin tetangganya dia nanti. Jadi buah bibir kan nggak pantas, beliau kan usianya lebih tua dari saya, harusnya kan mengayomi yang muda ini, kan nggak gitu. Tunjukkanlah mereka yang mantan Gio itu, yang di situ buktikan, jangan diem-diem saja gitu loh. Kalau diem-diem saja berarti pertanyaan di saya, apakah mereka itu bagian dari Idris atau memang mereka sudah nggak mau ngurusi lagi. Tapi kalau nggak mau ngurusi ya cek kebacote gitu loh, kok sampai benar-benar menghilang gitu loh. Apalagi satu ya, Mas Musa ya di Malang, lucu, sekarang punya konten grebek juga, grebek dukun yang parodi. Saya tanya, Anda keluar dari Gio mengakui kesurupannya juga separuh-separuh, ke saya mengakui nggak full kesurupan, separuh-separuh. Saya juga bingung, saya nggak tahu mistis saya, karena logika saya lebih jalan daripada itu. Saya main logika. Manusia diakali otak untuk berpikir, sahabat. Bukan percaya pada yang hal-hal yang klinik seperti itu. Musa kan jualan soto, mending jualan soto aja. Jangan buat konten kayak gitu. Meskipun dikasih judul parodi kan ini apa? Dan katanya mau melaporkan kasus intimidasinya istrinya. Mana, saya tanyakan, istrinya sudah melahirkan, pakai dong otak gitu, logika dong. Kecuali waktu diintimidasi dulu sama Idris, istrinya pendarahan, sampai pendarahan ya, sampai gitu janinnya keluar atau bagaimana, pokoknya kritis baru komplain kalau intimidasi itu bisa mengalami kecelakaan atau menghilangkan nyawa bisa. Mana sekarang wong istrinya lahir dalam keadaan sehat? Mana, saya tanya. Bukan saya mengumbar aib mereka bertiga, bukan. Toh cek kebacote lho, rek ngono lho. Istilah Surabaya, cek kebacote ya ojo nemen-nemen lho. Kalau memang dari awal memang pengen membongkar pembodohan publik ya konsisten dengan itu. Istilah Surabaya AA, ya A ojo B gitu loh. Ojo mencela-mencela gitu loh. Begitu sahabat, saya nggak suka orang yang mencela-mencela, paling nggak suka. Saya paling nggak suka orang yang nggak konsisten. A ya A, katakan itu pahit meskipun kamu menderita, lebih suka gitu saya. Apapun resikonya, kalau ayo A gitu loh. Jangan ini dodolan soto, besok buat konten grebek dukun parodi, dukunnya juga lucu. Mantan Gio dulu kan amburadul itu namanya, luar biasa kok mantan Gio ini. Ya saya berharap orang 3 itu cepat klarifikasi ke saya, kan tahu nomor saya itu, terutama Pak Saiful sama Sami Ageng ya, sudah pernah kontak saya, hubungi saya baik-baik daripada saya datangi. Kalau saya datangi nanti tetangga Anda malu gitu loh, masuk TV lagi. Kalau masuk TV untuk hal-hal yang positif nggak masalah, kalau negatif ya auzubillah bin talib ya. Ya itu yang poin ketiga sahabat. Saya ini singkat aja ya. Ini poin yang ini sampai hari ini, hari Rabu, Polda Jatim masih menunggu pelaporan dari masyarakat atau warga yang merasa terganggu
dengan video hoax yang dipublikasikan oleh Idris. Itu aja. Kalau ada yang warga masyarakat yang terganggu melihat video saya kalau gini provokasi, keliru. Ini tujuan untuk menghimbau untuk masyarakat agar monggo silakan melaporkan ke polisi terdekat kalau rumahnya jauh dari Surabaya atau jauh dari Malang, silakan. Soalnya yang data yang saya peroleh tadi pagi, saya monitor sampai pagi sampai malam ini yang melapor baru 1 orang, itu pun kurang menurut mereka, menurut beliau-beliau yang berdinas di Polda, kurang mas, minimal dua, lebih banyak lebih bagus gitu loh, seperti itu. Soalnya kan ini kan kasusnya kan bukan pidana kayak eh, pembunuhan atau yang levelnya agak merugikan, enggak, ini kan ITE sahabat. Jadi kalau ITE kan harus seperti itu, semakin banyak yang laporan kan semakin ditindaklanjuti. Itu pun tergantung sama media. Kemarin kan media saya bantu untuk meliput. Kalau nggak diliput juga nggak akan, gimana ya, repot ya. Makanya itu saya juga seperti ini sahabat. Jadi itu aja yang satu lagi untuk Kementerian Kominfo ya. Alhamdulillah tadi saya dihubungi, kita diberikan ruang akibat tayangan dari iNews TV ya. Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo kan selama ini kan berwenang untuk mengawasi YouTube, mereka melihat juga, mereka mengundang saya untuk ke Jakarta untuk menemui Pak Menteri. Saya di sini bingung gitu loh, sekecil saya channel diundang itu. Jadi saya menawarkan sama sahabat yang punya channel besar, monggo silakan gabung sama saya ke Jakarta. Nanti biaya akomodasi bisa kita bicarakan gitu. Kita bicarakan, soalnya terus terang YouTube saya masih kecil, belum gajian, tapi kalau demi untuk masyarakat, insya Allah saya bisa bantu meskipun dengan susah payah gitu. Jadi itu aja sahabat. Apa perlu yang ini yang lihat cuman 50, tapi alhamdulillah lah dilihat, tidak sama sekali ya sahabat. Ini saya sebentar, saya mau cek dulu. Ini ada WA, saya terima WA dari, ini saya terima WA dari Polda, mungkin ada kabar terbaru ya. Ini ada yang ditanyakan atau bentar ya. Untuk itu aja sahabat. Jadi saya tegaskan di sini lagi, tolonglah tolong juga kalaupun tempat Anda yang pernah jadi santri atau pernah berobat atau apalah yang ada hubungannya sama Gus Idris, bisa mengunjungi apa ya, pengaduan online. Nah, saya lupa tadi, hampir lupa, pengaduan online dari Polda Metro Jaya. Nanti linknya saya bagikan ya. Jadi di situ sahabat bisa komplain apalah masalahnya itu. Dan insya Allah nanti mereka semakin banyak yang komplain, pengaduan dari masyarakat, insya Allah cepat ditanggapi. Tapi yang paling penting ya langsung pengaduan ke kantor ya, ke kantor polisi ya. Seperti itu sahabat. Demikian, ini ada telepon penting. Saya nggak bisa lama-lama, soalnya kalau ini nggak diangkat nanti saya mengabaikan informasi. Terus terangan, ini kan yang hubungi saya nggak hanya dari Polda, juga banyak nomor-nomor yang saya nggak kenal tiba-tiba masuk ke nomor saya, mengancam segala. Bagi saya itu luar biasa dan nggak saya hiraukan, saya abaikan aja. Sudah biasa seperti ini sahabat saya. Saya di jurnalis sudah lama, diancam, diintimidasi, sudah biasa, nggak saya tanggapi. Itu bagian dari ya, saya nggak bisa ini balasi komen. Tapi insya Allah 2-3 hari ada informasi penting, ataupun besok ya, besok kalau ada informasi penting langsung saya live gitu, insya Allah. Saya nggak janji. Itu aja sahabat, terima kasih. Mohon maaf kalau ada perkataan saya yang menyinggung dari Gus Idris. Mohon maaf Gus,
Saya muslim, saya nggak ada niatan untuk kriminal, saya ada, cuman saya pingin andalah berhenti untuk membuat konten seperti itu. Mending pengajian lah gitu, pengajian dakwah mending gitulah yang menyejukkan umat. Jangan buat konten-konten gaduh, jangan Gus, orang resah gitu loh ya. Terutama untuk salah satu partnernya ya, saya nggak perlu sebut di sini. Kemarin sempat masuk di komen tapi nggak saya reken istilahnya, saya abaikan. Tapi yang balas teman-teman ini ya saya nggak terlalu, soalnya saya tahu siapa itu partner itu, Buntal itu saya tahu gitu loh. Itu belum pernah, nggak punya kantor ya, nggak punya kantor advokasi. Kalau nggak punya kantor advokasi berarti bukan seorang pengacara, bukan. Saya tegaskan di sini, nah itu bukan lawyer, bukan advokat, bukan saja. Kalau seorang lawyer atau advokat punya kantor advokat resmi dan pernah punya lisensi pendidikan minimal 3 tahun, saya ngerti. Jadi makanya kalau dia komentar nggak saya respon, percuma. Gitu aja sahabat, mohon maaf. Saya ingin mohon maaf sekali. Lain kali disambung lagi. Mohon maaf kalau ada tutur kata perkataan saya yang menyinggung salah satu pihak, tidak ada niatan untuk itu. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Bantu channel saya sahabat untuk selalu eksis menuntut keadilan ya. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.